Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Farihah dengan NIM 43030200050. Bertemu lagi dengan channel saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah kali ini ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum salat dalam Islam dalam kitab Fathul Qorib. Nah, dalam kitab Fathul Qorib, salat menurut bahasa adalah berdoa. Salat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan, takbir, dan diakhiri dengan ucapan salam. Sesuai syarat yang telah ditentukan, dan salat yang diwajibkan ada 5. Masing-masing dari 5 tersebut harus dikerjakan pada waktu awal atau tepat masuk waktunya sholat, yang mana keharusan mengerjakannya leluasa hingga sampai pada batas sisa waktu yang masih ada. Maka dari itu menjadilah sempitlah waktu keharusan mengerjakannya, jadi bisa dikatakan wajib. Muwasa yaitu datangnya waktu sholat tidak menuntut dilaksanakan saat itu juga, tetapi boleh ditunda sampai batas waktu yang tersisa hanya cukup untuk mengerjakan rukun-rukunnya saja. Namun di samping itu juga bisa dikatakan wajib mudoyak. Wajib mudoyak yakni pelaksanaan sholat harus dikerjakan saat itu juga. Menurut Imam Nawawi, bagi siapa saja ketika waktu sholat tiba dan tidak segera mengerjakannya, tapi menundanya, maka di awal waktu dia harus berazam. Berazam yaitu mempunyai ketetapan hati untuk melaksanakannya sholat. Nah, syarat-syarat sholat sebelum sholat sendiri itu ada Islam, balik, dan berakal. Bagi orang gila karena kesombongannya, maka dia wajib mengqadha sholatnya ketika sembuh. Nah, sholat yang disunahkan itu ada 5, yaitu sholat 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah sholat 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang ketiga adalah sholat mohon hujan atau istisqa. Yang keempat adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau disebut sunnah rawatib, ada 17 rakaat. Yang kelima adalah sholat witir yang dikerjakan setelah sholat isya sampai sebelum munculnya fajar shodiq. Dikatakan dari sebuah hadis riwayat Abu Dawud, apabila seseorang melakukan sholat witir setelah sholat isya, maka ia tidak boleh melakukan witir lagi setelah sholat tahajud. Dan hadis itu mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Adapun sholat yang ditekankan selain sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu 1. Sholat pada tengah malam yang disebut tahajud. Yang kedua, sholat duha, paling sedikit dikerjakan 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Yang ketiga, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, dan ada juga yang 8 rakaat ditambah dengan 3 witir rakaat. Adapun syarat-syarat sholat sebelum masuk waktu sholat ada 5, yaitu suci dari beberapa anggota badan. Yang kedua, menutup warna aurat jika mampu melaksanakannya, sekalipun seseorang di dalam keadaan yang gelap. Jadi, misal seandainya ia tidak mampu menutupi warna aurat dikarenakan kondisi darurat, maka ia boleh melakukan sholat dengan telanjang. Adapun menutup aurat dari penglihatan sendiri, maka hukumnya tidak wajib, tetapi melihat auratnya sendiri dihukumi makruh. Yang ketiga, berdiri di suatu tempat yang suci keadaannya, jadi tempatnya itu harus suci. Yang keempat, mengetahui waktunya sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Saat kita sholat, ketika imam membaca Al-Fatihah atau makmum tidak mendengar Al-Fatihah imam, maka makmum tidak boleh membaca amin. Kecuali ia mendengar aminnya makmum lain, maka boleh membaca amin. Pendapat ini namun dikatakan lemah.
Yang terakhir, beberapa waktu sholat yang dimakruhkan dikerjakan pada waktu tersebut ada 5, yaitu sholat yang tidak terdapat sebab bila mana dikerjakan sehabis melakukan sholat subuh, dan hukum makruh berlangsung hingga matahari terbit. Jadi ketika matahari terbit setelah sholat subuh maka tidak boleh melakukan sholat apapun. Yang kedua, melaksanakan sholat sewaktu matahari terbit, yaitu ketika matahari sedang berlangsung prosesnya terbit maka tidak boleh ada yang sholat. Yang ketiga, melaksanakan sholat ketika matahari tepat tegak di tengah-tengah langit hingga condong dari tengah-tengah langit, kecuali pada hari Jumat maka tidak dihukumi makruh. Nah, ketika waktu matahari di atas langit persis maka kita tidak boleh melakukan sholat apapun. Yang keempat, mengerjakan sholat mulai dari sehabis sholat asar hingga matahari terbenam. Yang kelima, mengerjakan sholat ketika waktu matahari terbenam berlangsung. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.